Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 10 ayat 16 hingga 25. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Menurut data dari website Open Doors International, selama tahun 2025, sekitar 350 juta orang Kristen mengalami penganiayaan yang ekstrim. Di seluruh dunia, 1 dari 7 orang Kristen dianiaya. Di Afrika,
1 dari 5 orang Kristen dianiaya. Dan di Asia, 2 dari 5 orang Kristen mengalami penganiayaan. Dan 4.476 orang Kristen dibunuh karena iman mereka. Data ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Yesus adalah benar, bahwa engkau akan dicela dan dianiaya karena aku. Ketika Yesus berkata bahwa orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, ayah dan anak saling memberontak, dan orang yang percaya padanya akan dianiaya. Semua itu terjadi pada abad pertama ketika kekristenan mula-mula berdiri, di mana orang percaya sering diserahkan kepada pihak berwenang oleh kerabat mereka sendiri. Saat itu orang Kristen dipenjara, disiksa, menjadi santapan binatang buas di arena gladiator, bahkan dibakar hidup-hidup sebagai obor penerang jalan di malam hari. Ini semua adalah harga yang harus dibayar ketika mengikut Yesus, penderitaan dan pengorbanan. Ketika Yesus dituduh sebagai pengikut Beelzebul, dianiaya sebelum disalib, maka para murid juga akan menghadapi tuduhan dan penganiayaan yang serupa. Kita tidak bisa meminta Tuhan untuk tidak mengalami semua penderitaan, karena kekristenan lekat dengan penderitaan. Jika suatu hari Tuhan mengizinkan semua itu menimpa kita, apa yang kita lakukan? Oleh sebab itu, sangat penting untuk melekatkan diri dengan sesama orang percaya lainnya, agar kita dapat menghadapi semua ujian itu bersama-sama. Dan yang paling penting, Kristus juga telah mengalami semua hal itu, mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita perlu juga untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang sedang mengalami penganiayaan, agar ada penghiburan yang mereka dapatkan, terus dikuatkan, dan terus berpengharapan pada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bersyukur untuk semua hal yang boleh kami alami selama hidup di dunia ini. Malam hari ini, secara khusus kami ingin mendoakan saudara-saudara kami orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, yang sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Mohon belas kasihan-Mu atas mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan bagi mereka. Topang mereka dengan kuasa kasih-Mu, agar mereka terus dikuatkan, terus memiliki pengharapan pada-Mu. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang menderita dan dianiaya. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.